Guys, kalau teman-teman mau naik dari Lawu, dari pendakian dari base camp Cetho, nih base campnya. Ini beliau Mas Eko, ini sesepuh di sini. Rame Mas. Lumayan ini yang naik base camp kapan Ya. gitu. Ini trennya kalau orang naik gunung saat ini ya dari Cetho itu satu-satunya yang terindah lah, dibandingkan lewat Cemoro Sewu, Cemoro Kandang yang ya kalau buat camping loh ya, tetap favorit masih di lewat Cetho. View-nya bagus, tempat ngecampnya di atas bagus. Nanti kita lihat tuh ada di pos 5 itu ada Kupaan Banjangan, ada Bulak Peperangan, dan air banyak. Itu kelebihannya. Pos 3 nanti ada air. Nah, teman-teman bisa ke sini. Ini kalau mau ada kontaknya, mau nanya-nanya, nih ada. Ini masih jalan Mas, nomornya belum ganti. Nih. Ini nomor dari HP kontak Cetho. Nanti bisa kontak Mas Eko, nanya-nanya tentang cuaca, tentang vegetasi gitu ya. Karena insya Allah di sini aman lah. Teman-teman di sini bisa sangat profesional, dan kalau teman-teman nanti butuh ada guide, butuh porter, nanti bisa kontak Mas Eko untuk dicarikan sehingga teman-teman bisa naik gunung dengan santai. Oke, tak jalan dulu Mas. Assalamualaikum. Halo Mas. Jalur pendakiannya. Ini kita di sini. Pendakian nanti kelewati kita ada Candi Ketek. Kemudian kita nanti sampai pos 1 di Mbah Branti ini. Ini kita sekarang tingginya di sekitar 1.500. Pos 1 1.700, nanti di pos 2 Brakseng 1.900, pos 3 di Cemoro Dowo ini ada air bisa ngisi di sini. Ini pos 4 ini di tanjakan terjal ini. Nah, di pos 5 ini kita nanti bisa ngecamp, ada sabananya bagus. Atau di pos 6 di Kupaan Memjangan. Baru nanti kita ke Pasar Dieng, Hargo Dalem. Ini udah di bawah puncak, nanti tinggal summit. Ini suasananya. Itu ada toilet. Itu ada Candi Cetho di sana. Nih. Ada gerbang selamat mendaki Gunung Lawu via Cetho. Halo. Dari weekend kita jalan-jalan ke Gunung Lawu. Ini ada warung-warung untuk orang yang wisata ke Candi Cetho. Bisa dilihat. Teman-teman bisa beli minum atau makan di warung-warung sini. Sudah lama juga sih saya nggak naik ke Lawu. Terakhir di bulan Desember kita ikut event SLU 80 kilo. Habis itu hampir 6 bulan saya nggak balik lagi. Itu pun juga waktu Desember itu lewat sini pas malam, jadi nggak terlalu merhatiin, dan karena pas event ya buru-buru. Ini kita isi jalan lagi. Hari ini tadi berangkat jam 3:07 lah. Ini saat awalnya nih, jalannya masih oke. Nanti sampai depan Candi Ketek. Ya, buat teman-teman yang naik Lawu atau sekedar jalan-jalan di lereng Gunung Lawu lewat Candi Cetho, recommended deh. Masih sepi, hening, udaranya segar, ya bisa kita isi untuk healing. Nah, ini
Candi Ketek. Pak, ini candi yang ada di jalur pendakian. Teman-teman bisa lihat Candi Ketek masih dipakai sembahyang buat menganut agama di sini, dan juga buat ritual dari teman-teman kepercayaan. Ya kira-kira jaraknya 400 meter dari base camp. Oh, Solonya mana? Oh, Semanggi. Semanggi kabeh. Oh? Sekolah Sukarjo. Oh, Sukarjo. Oh, ya. Tadi berangkat langsung dari Semanggi atau dari nginep di sini? Oh, nginep di sini. Rencana mau camp di mana? Pos 3. Sayang no, itu kan pos 5 dapat kalau berangkat sekarang. Cewek gendong. Dapat kalau pagi ini, sore dapat lah. Sampai sendiri, Pak? Dewi kan, Mas? Kan jalan-jalan aja kita. Jalan-jalan ya, Mas. TikTok nanti update turun, udah makan siang di bawah lah pokoknya. Ini dari mana, Mas? Hah? Oh, Sragen itu rumah kabeh iki pendaki nih. Ya. Ini para pendaki orang-orang kuat nih. Bawahnya berat-berat. Dari Sragen dan Karanganyar. Dari Sragen dan Semanggi, Solo. Setelah Candi Ketek, ini ada sendang campuran pancuran. Ada apa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Nih. Sebenarnya kalau jalur ceto ini kita nggak makan masalah dengan air ya, karena air cukup banyak. Baik di base camp, di perjalanan, nanti di pos 3 ada air di kran gitu, dan juga ada beberapa warung. Di pos ini tadi ada warung, nanti pos 1 ada warung, pos 3 sampai di Argodalem di pos 6. Hanya memang nggak, kalau yang di jalur ini nggak setiap hari buka ya, bukanya Sabtu Minggu misalnya. Tapi kalau yang di puncak, yang di Argodalem itu dia buka terus. Ada yang terkenal namanya Warung Mbok Yem. Yo, itu cukup fenomenal, dia dari tahun 2006 sudah tinggal di atas. Jadi kita bisa nginep di sana, bisa makan atau minum. Jadi nggak perlu takut dengan kelaparan atau kehausan. Aman lah. Ini salah satu jalur naik. Lalu seperti ini tanah berbatu. Nanti pos 2 ke atas baru timbun dengan pohon-pohon cemara sampai pos 4. Ini sebelum pos 1 nih ada warung. Nanti bukanya agak siang sampai malam. Halo Mas, dari mana Mas? Dari OMS, Pak. UMS? Iya. Tapi asalnya? Saya Solo. Oh, Solo. Saya Bekasi. Bekasi. Riau. Wih, jauh. Wonosobo. Oh, Wonosobo di Sindoro Sumbing. Mas? Wih, ini satu fakultas Iya. apa? Fisioterapi. Oh, fisioterapi, cocok ini. Iya. Nanti kalau medun kita ada trouble, beda. Kita visio dulu. Berarti harusnya kuatnya kenceng-kenceng nih, Minggai. Oke, ya duluan ya. Yo, assalamualaikum.
Itu warung berjarak sekitar 1,3 kilo dari base camp. Bukanya agak siang tadi warung itu. Jadi kalau siang atau malam kita turun malam, asal weekend atau hari libur aman lah, ada warung-warung diandalin. Cuman ya kadang-kadang namanya di desa ada yang punya hajat gitu ya warungnya libur. Jadi kita udah andalin ada warung di pos 3, ternyata sampai sana warungnya tutup karena ada hajatan di tetangganya, jadi dia nggak buka. Ya, ini pos 1. Setelah jalan kurang lebih 28 menit ya anggaplah 30 menit lah sampai di Mbah Branti. Ini bisa shelter untuk nginep, masih terbuka atasnya ya. Nanti baru pasca pos 1 ini nanti baru ada pohon-pohon tinggi. Jadi ya kalau teman-teman turun dari atas merasa nggak sampai-sampai dari pos 2 ke pos 1, bisa dilihat kalau atapnya udah terbuka, berarti udah deket dari pos 1, udah deket lagi sampai pos 1 ya. Jadi nanti kalau masih di atasnya rapat, pohon-pohon tinggi, itu masih pos 1 masih jauh. Itu kalau teman-teman pas turun bisa buat ancar-ancar gitu. Nah depan kan mulai pohon di atas mulai rapat, nanti sampai pos 2, pos 3, pos 4, mendekati pos 5 nanti mulai terbuka sedikit, tertutup sampai terakhir ke Menjangan. Itu nanti banyak terbukanya sampai puncak. Ini adalah pos 2. Ini diberi nama pos Brangseng. Tadi jarak sekitar 2,4 kilo dari base camp, nggak sampai 1 jam, 55 menit lah dari base camp sampai pos 2. Ini di atas sudah rapat, nanti juga ke pos 3 naik juga rapat dan mulai terjal. Kalau pos 1 dari base camp ke pos 1 nanjak tapi agak landai, pos 1 ke 2 mulai sudutnya naik. Nah pos 2 ke 3 ini lumayan nanti sampai pos 3 kita bisa isi air, istirahat. Terus nanti pos 3 pos 4 itu adalah jalur yang paling terjal. Nanti coba saya rekam ya. Jalurnya masih tanah lembab ini karena nggak hujan. Kalau hujan ini cukup becek, karena musim nggak hujan cukup lembab dan lengket, jadi nggak terlalu licin. Ini jalur mulai rapat. Alhamdulillah cuaca cerah, masih sejuk. Sebenarnya matahari udah mulai bersinar tapi tertutup oleh pohon. Nah jalur mulai nanjak nih, semakin ke sana nanti semakin terjal. Nah, ini kita menjelang pos 3. Ini jalurnya cukup terjal tadi, mendekati pos 3. Di atas sini ada mata air yang sudah disalurkan dalam bentuk kran. Jadi teman-teman kalau buat ambil air, masak, lumayan. Ini hari ini cukup sepi, biasanya rame di sini. Biasanya kalau Sabtu pagi ini rame nih, cukup sepi. Ini pos 3 Cemoro Dowo, di atas ada warung. Nah ini tempat teman-teman untuk ambil air ya. Kalian bisa lihat derasnya air dari atas.
bibitnya sangat besar. Dan semoga ini bertahan sampai anak cucu kita nih. Saya khawatir dengan perambahan tanah resapan air untuk usaha, semua dikembangin untuk resort, untuk hotel, untuk tempat wisata. Ya kita berharap yang terbaik lah. Moga-moga manusia sadar, nggak terlalu serakah untuk mengejar uang sehingga merusak alam. Ini tinggal kita habisin untuk kita isi di sini. Lumayan, nanti bisa kita isi lagi waktu turun. Di minimal buat nah, ini kita ada warung. Jadi teman-teman kalau ngecamp di pos 3 ini yang cukup, biarpun nggak terlalu lapang, tapi kelebihannya adalah ada air yang cukup banyak, sehingga teman-teman bisa untuk masak, nggak khawatir dengan air. Biasanya kalau berangkat dari base camp siang, nggak ngejar ke pos 5, campnya di sini. Cuma sayang teman-teman nggak bisa menjaga sampah ya, sehingga sampah masih berserakan. Depan kita ini nanti ada warung pos 3. Kalau ini biasanya buka terus, khususnya di weekend, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Nih, teman-teman bisa ngecamp di sini, bisa diriin tenda, bisa masak, ataupun ya pesen makannya di warung ini. Halo Mbak, sehat Mbak? Pak Bambang rakyat tak ini Mbak? Pak Bambang. Ini ada warung Mbak Yuni. Ya, teman-teman kalau bisa istirahat, pesan minum, kopi, teh, ataupun pesan gorengan juga ada. Nih, nah dari itu teman-teman yang bikin tenda. Nah dari sini nanti trek yang cukup terjal dari sekian jalur itu dari pos 3 ke pos 4. Selain terjal, licin, jadi ya lumayan lah, karena nanti yang kedua kan summit. Kalau summit kan sudah biasanya teman-teman nggak bawa beban atau udah deket kan. Cuma ini kalau yang pos 3 ke pos 4 ini tanjakan penyesalan kalau bagi yang belum biasa atau belum pernah. Jadi karena ini nanjak dan nggak ada bonus sampai lewat pos 4. Dari base camp sekitar 3,3 kilo, bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam lah sampai di pos 3. Jalur mendaki dari pos 3 ke pos 4 cukup terjalan. Bentar lagi nih sampai pos 4. Nah ini adalah pos 4. Pos 4 nih di ketinggian 2500 ya, berjarak sekitar 4,3 kilo dari base camp. Ditempuh 2 jam 10 menit lah sampai pos 4. Ini sudah tinggi, cuma di sini kalau ngecamp terbatas sekali tempatnya ya. Jadi ya saya sarankan sih kalau ngecamp di pos 3 atau ya harus kalian ke pos 5 atau pos Kupaan Menjangan. Jadi kalau di sini nih tempatnya benar-benar terjal dan nggak nyaman lah buat istirahat.
Jadi kalau diberikan dari pos 3 nggak ngejar ke pos 5, mending stay di pos 3 karena 3 ke 4 itu cukup terjal dan menyita banyak waktu. Oke, kita lanjut ke atas. Nah, ini yang orang bilang adalah bulak peperangan. Ini berarti kita udah dekat dengan pos 5 ya. Bulak itu artinya padang, perangan tuh ya peperangan. Jadi ini mungkin dulu istilahnya bisa jadi padang yang luas untuk arena pertempuran. Ini jalur nanti kalau dari jalur Jogorogo atau jalur Babar itu nanti bisa tembus di sini juga. Gabungnya di sini nih. Ini kasih ngecamp. Kan? Karena musim hujan ya, jadi cukup rapat juga semaknya. Biasanya nih cukup luas. Kalau buat ngecamp banyak tenda muat lah, beberapa puluh tenda juga muat tuh. Ini kita ada dekat sampai pos 5. Ini alternatif ngecamp yang cukup luas juga dengan view yang keren. Biasanya di sini nih. Di sini sepanjang lembah ini bisa untuk ngecamp. Nah, inilah pos 5. Ditandai ada tugu juga nih. Itu perbatasan sebenarnya dari wilayah Jawa Timur. Ini berjarak 5,7 km dari base camp. Bisa ditempuh dalam waktu 2 jam 50 menit. Tuh, keren nggak view-nya? View-nya cakep kan? Ini ikonik banget, lihat langitnya biru banget. Artinya menandakan cuacanya bersih. Ini nanti tinggal dari sini alternatif camp terakhir itu di Kupakan Menjangan. Baru setelah itu di Hargodalem di pos 6. Banyak warung di sana. Jadi kalau di sana sebenarnya nggak perlu bawa tenda, ya tidur aja di warung. Oke, cakep. Ini kalau jalur Ceto asiknya gini, banyak savana. Lo mas, turun. Kemarin nginep di mana? Di Gupa. Oh, Gupaan. Oh iya, asik. Nih, di depan tuh ada Kupakan Menjangan. Ini cukup banyak tanaman berbunga kuning. Biasanya sih kalau musim kemarau nggak sebanyak itu ya, banyak ilalangnya. Kita nggak tahu akhir-akhir ini tanaman yang berbunga kuning ini cukup banyak. Moga-moga dia nggak semakin banyak dan membuat rapat. Ntar savananya hilang dong. Langit biru. Nah, di Kupaan Menjangan. Nah, ini adalah tempat paling favorit. Tempatnya datar, rimbun karena di atas ada pohon-pohon, jadi nggak terlalu panas dan ya tempatnya cukup luas. Cuma kalau musim rame pendakian ya mesti duluan, nanti nggak dapat tempat. Dari sini sebenarnya puncak udah kelihatan. Di atas sana kalau teman-teman bisa lihat jauh ada kelip-kelip putih, itu sebenarnya puncak Lau. Jadi sini pagi sudah bisa melihat. Turun mas.
Dari mana ini? Makasih. Bekasi. Woi, semua? Enggak, ini salah 3. Pesawat 3. Udah berapa malam Bekasi? Oh, malam Jumat nginep di sini, oh di base camp. Pagi naik. Sampai sini jam berapa semalam? Jam 5. Wah, masih terang lah ya. Iya. Masih lihat puncak tuh. TikTok aja. Ya. Berangkat jam berapa ya? 7:04 kali. Iya kan nggak babaran. Mau ayah mas-masnya kan berat. Tapi yang open trip pada udah datang, Pak? Belum, masih belum berangkat. Masih sepi tadi. Ada sih cuma belum ini. Nah, ini kalau dari atas tuh puncak itu ada kelihatan puncak dari sini. Kalau teman-teman lihat di kamera, ini view yang paling keren, paling cakep ya di sini. Camp nih, Menjangan. Ini view paling asik. Jadi teman-teman biasanya di sini ngecamp yang paling menarik. Tempatnya teduh. Dan untuk foto-foto apalagi kalau pagi cakep karena langitnya biru banget, bersih teman. Kalau sore ya udah kabut. Upaan Menjangan tadi bisa ditempuh dengan jarak 6,4 kilo waktu 3 jam lah, 3 jam sampai ke Upaan Menjangan. Ya nanti kita ke puncak. Dari sini nanti kita Pasar Dieng, kemudian Argo Dalem, puncak. Ini kita dari Upaan Menjangan naik nyusurin bukit ini, kita sampai ke Pasar Dieng. Pasar Dieng ini adalah semacam situs dulunya. Jadi di sini ada, sebenarnya dulu ada candi atau situs ya yang tertata rapi. Nih, jarak 7,7 km dengan tempuh 3,5 jam. Nah ini kita lihat ya, ada batu tertata rapi. Ini enggak di atas seperti pasar. Nah, ini situs pintu masuknya ini Pasar Dieng nih. Nih, nah di atas tuh puncak tuh, puncak yang ada tugunya itu. Nah ini kan kelihatan kan, yang kelihatan situs yang tertata rapi yang kayak pintu masuk. Di sana ada Merbabu Merapi dan di sana ada puncak Argo Dumilah. Kita jalan landai sampai Argo Dalem baru kita akan summit. Ini jalur dari Pasar Dieng kita menuju ke Argo Dalem, tempat yang banyak warung-warung itu. Atau tempat ziarah orang Keraton Solo, jatuhnya ke sini. Mendekati Argo Dalem ini udah ada tangga jalan yang ditata sedemikian rupa sehingga berbentuk tangga. Nah di depan ini ada pondok-pondok untuk para ziarah di Argo Dalem ya. Di atas itulah tempat ziarah di Gunung Lawu dengan nama Argo Dalem. Biasanya para ziarah di bulan Muharram atau bulan Suro nginep di sini ya untuk tirakat di sana. Nah, kita untuk mendaki kita belok sini. Ini dari pos Argo Dalem, jaraknya mentok 3 jam 40 menit. Sini banyak warung tuh, teman-teman Mas Biar, belakangnya ada Bokyem, view di bawah. Jadi teman-teman bisa makan minum di sini dan ngecamp. Nanti kalau Bokyem ke sana, nanti di sana ada jalur sekaligus ke Cemoro Sewu. Nah karena kita mau ke puncak, ini 8 kilo ya jaraknya ya,
dalam bentuk dan waktu 3 jam 40 menit kita menuju puncak. Ini biasa saya di sini kalau beli soto atau minum, tempat warung Mbok Giar. Rumah botol itu suatu pondokan yang dibuat dari botol-botol nih. Ini botol-botol Katindeng kumpulin, kemudian botol-botol aqua. Nah, ini dikunci dan enggak digunakan. Ini dari botol-botol. Jaga, rawat dan pelihara aku agar keindahanku selalu terpancar. Jangan kau rusak aku. Rumah botol ini bisa didapetin di jalur sebelah barat warung ya. Jadi ini terpisah dari warung-warung. Ini kita sudah mendekati puncak lewat jalur seperti ini tadi, berbatu dan berkerikil. Nah, ini kita sampai puncak Hargodumilah. Tingginya 3265. Halo Mas. Dari mana? Dari KSW. Salatiga. Salatiga ya. Semuanya. Oh. Nah ini? Ponorogo. Wih, pasti kau sing ngolangu tadi munggah. Enggak Pak, dari Sewu. Oh, Sewu. Di mana saya pun Pak? Dari Ceto. Dari Solo. Dari Solo ya. Iya. Nah, ini TikTok. teman-teman. TikTok. Berapa Masa jam, kalah Pak? sama mbaknya? Berapa jam Pak? 3 jam 40 menit. Wih, keren. Enggak sih. Ambil konten sih. Iya lah. Puncak mah hiburan aja. Ampun. Nih. Ampun. Bulan ya, Mbak. Ya, mari Mas. Mari Mas, ya. Nih, puncaknya. Mari Pak. Ya. Di sini kita bisa lihat view. Kita capai tadi di 8,4 kilo dengan 3 jam 55 menit. Sebenarnya bisa lebih cepat kalau nggak bikin konten. Ya, anggaplah 4 jam lah. Kita jalan santai, bisa bikin konten. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau naik lawu jauh atau lama. Itu 4 jam kita jalan sambil ngonten juga bisa. Nih, keren kan? Nanti kita akan coba jalan ke sana. Di sana jalur dari Cemoro Kandang, belum bisa lihat ya. Si balik bukit itu ada pos 4 Cokro Sengenge, Cokro Suryo ya, sama lah Suryo sama Sengenge gitu. Jadi ya, kita nikmati dulu sini sebentar, nanti kita jalan-jalan ke Girboyo, terus kita pulang. Sampai sepertinya baterainya ini udah habis nih, tinggal limit detik-detik terakhir, mesti ganti baterai dulu. Oke, di sana itu puncak, sana itu ada Merapi, Merbabu. Kita menuju ke jalan ke sana, kita lihat view dari arah puncak Girboyo. Tuh, biasa kalau sana dari Cemoro Kandang ya naiknya dari sini. Cuma memang bagi yang nggak biasa disarankan nggak lewat Girboyo karena memang agak ekstrim ya jalurnya ya. Bagi yang nggak biasa cukup ekstrim karena menyusur pinggirnya jurang dan licin tebingnya, cukup terjal. Jadi ini teman-teman bisa lihat deh. View dari jalur kalau dari Girboyo, ada puncak Menara, itu ada
Merbabu, Merapi, dan di belakangnya ada Sumbing dan Sindoro. Ya, ini cukup cakep. Bahwa jauh sana kita akan bisa melihat jalurnya itu nyusur, dan ada Kupakan Menjangan yang tempat lebih terbuka. Ya, ada savananya di ujung sana itu. Jadi kalau dari Kupakan Menjangan bisa lihat kita sih. Nah, di bawah ada Kawah Mati. Nih. Ada Kawah Mati. Biasanya teman-teman bikin tulisan-tulisan di bawah sana itu. Cuma jalurnya nggak bisa lewat sini. Mesti melipir dari jalur Cemoro Sewu. Nah, ini lihat nih. Nah, ini jalur Gegeboyo cukup tajam ke bawah sana. Ya, terjal. Jadi yang nggak biasa disaranin jangan lewat sini. Nanti ada jalan melipir ke sana, muter dari sana, nanti baru naik. Ya, dari sana melipir baru naik ke atas. Sini jalurnya pendek, cepet, tapi memang ekstrim. Tidak disarankan lewat sini. Tidak disarankan lewat sini. Oke, kita balik. Menunya komplit. Awas. Nah, dekat lagi, ntar tinggal sini nyotonya. Saya lihat ada 4 orang Pak, nggak pakai tes. Ada? Ada. Ini baru di sini. Baru aja naik. Oh. Nah, ini kan kita tadi dari sana nih. Nah, ini kita lewatin kalau jalur yang ke arah dari sana. Ini jalur banyak warung. Di taman banyak warung yang bisa dilihat. Nah, itu ada toilet. Nah ya, toiletnya di sini ya nggak ada air, cuma yang penting tertutup gitu. Nah, biasanya teman-teman kalau dari jalur Cemoro Sewu ya kayaknya di sini atau di sana. Di sana ada Sendang Derajat tuh. Di sini ada namanya warung Puncak Lawu Argo Dalem Mbok-Yem. Ini yang paling legend. Sama ini menu komplit, ada Indomie, ada soto, ada nasi pecel, jadi banyak. Sini kalau pagi kita duduk sini sudah bisa lihat sunrise. View-nya di sana seperti itu. Sunrise dari sana. Gunungan Jawa Timur. Mungkin Semeru yang paling dekat. Nih, kalau nggak pakai tenda, kita bisa tidur di sini. Di sana dalam ada tikar, luas, luas. Dia bisa tidur, bisa makan, wedangan di sini, puncak. Nanti sini lagi tinggal pulang. Tadi yang saya ceritakan di waktu berangkat, ini ada Argo Dalem. Ini ada tempat ritual, dari teman saudara kita aliran kepercayaan. Ini terutama paling ramai adalah kalau suro, ya
suro, terutama di satu malam satu suro. Ini banyak di sini. Sudah kita ngecamp dengan perbekalan seadanya untuk ritual di sini. Dan dari pihak keraton pun juga naik ke sini setiap malam satu suro. Jadi cukup ramai kalau ziarah di satu suro. Ini jalur kita turun, masih banyak tempat. Kalau mau tinggal di bedeng-bedeng ini lumayan, karena kalau malam udaranya cukup dingin dan anginnya cukup kencang, sehingga kalau di dalam pondok-pondok tadi cukup terlindung lah, sehingga tinggal bikin api unggun gitu sudah bagus. Nah sebenarnya di sebelah kiri sana nanti ada namanya rumah botol. Nanti lain waktu kalau saya naik ke sini saya lewatkan ke sana ya. Ada namanya rumah botol, yaitu rumah pondokan yang disusun dari botol-botol plastik jadi membentuk pondok ya. Nanti kita suatu waktu kita bisa, saya lihat nanti minggu depan lah kalau naik ke sini lagi, saya lewatkan sana, saya liatin tentang rumah botol, yaitu pondok bisa ditinggal di dalamnya, hanya digempok oleh sama yang membuat agar terjaga nggak rusak. Oke teman-teman runner mau lari juga runnable gitu ya, jalurnya cukup bisa runnable lah. Ini ayo mas. Cerah cuacanya, jadi cukup terik juga. Kita menuju Kupaan Menjangan. Di depan Kupaan Menjangan tuh. Sampai kita di Kupaan Menjangan lagi. Nih, view dari Kupaan Menjangan tuh, teman-teman di sana. Itu puncaknya. Kelihatan nggak puncaknya? Bukit yang sebelah kiri yang ada putih-putihnya. Udah sepi, tinggal satu tenda. Biasanya nanti kalau sore menjelang malam yang berangkat hari Sabtu pagi ramai udah nih, malam minggu. Nanti mereka ngecamp di sini paling deket atau di bawah pos 5 Bulak Peparangan atau di pos 3.
ya. Iya. Tuh. Iya. Nih, pos 4 mulai rame. Kedengaran pos 3. Kelihatan asap dari warung dan udah rame kan. Biasanya kalau sampai pos 3 jam sekian sih teman-teman lanjut ke pos 5. Dari Jakarta ke sini loh. Iya. Nah, ini warungnya udah rame nih. Biasanya pada di sini pada kalau ke sore ngecamp, kalau masih siang mereka ke pos 5. Ya Mas, mau camp di sini? Hah? Ke atas lagi? Ya. Tuh, ramai banget. Makan siang. Ya. Wah, masih ramai banget tuh. Itu juga masih ramai. Kita isi ulang air dulu. Kita habis. Halo. Iya, Pak. Iya, iya. Barang di sini. Barang, Pak. Oh. Menderita, Pak, rada ayang. Kok menderita ini? Golek no. Lah sayangnya golek ki rono sing gelem, Pak. Waduh, berarti. Astagfirullah, Pak, kok sampe. Ini teman-teman nih rame nih. Karena Sabtu. Itu dengan pagi tadi. Mari Mas. Mari. Siap. Pos mendekati pos 3. Gimana, rame kan? Kalau weekend ya rame. Kalau menghindari rame weekdays atau pagi-pagi tadi, kita duluan sampai atas. Hei. Turun lagi aja, Pak. Iya. Ayo. Ketemu lagi kita. Mantap. Ntar lagi tuh. Pos 3. Kau turun juga ya? Tadi kita ngobrol di atas. Oh iya deh. Tak pikir mau naik lagi. Enggak ya? Baru mau minta Hah? Iya, nanti kita upload YouTube. Hah? Ini nanti YouTube. Ini simpen di video belum. Budi Cosmit. Cosmit. COZMEID. Enggak, nanti cari aja Cosmit official. Belum. Ada IG-nya officialnya itu. Hah? Iya. Ini rumit bikinnya. Iya. Dari mana tadi? Dari Bekasi. Dari Bekasi ya? Yang pakai motor tadi ya? Iya. Oh iya, ini dari Bekasi nih jauh-jauh. Sampai mendaki laut. Lanjut ke perahu Habis ini mau ke perahu kan? Yoi. Iya. Jawab, ayo. Udah pernah ya? Udah. Iyalah, Jawa Tengah deket. Dekat. Saya mah gunung-gunung udah. Oh, saya tahun 95 udah pada naik. Wis, mantap tuh. Mau mana? Mau Rinjani, Semeru, Kerinci. Tahun 95 belum lahir ini. Oh. Saya udah tua. Sekarang makanya yang ringan-ringan aja. Tapi juga kadang-kadang bareng sama teman-teman pasti tetap sih kalau pengen camping ya bawa ya. Cuman tadi bawanya yang ultralight, yang ringan. 2 juta Gitu. doang. Apanya? Tenda ultralight. Nggak nyampe lah. Kapasitas 2. Iya. Nyampe. Dia kan nggak nanti cuma apa namanya? Nggak pakai frame, dia cuma pakai trekking pole kan? Yang pintu depan belakang bukan sih? Iya, depan belakang bisa. Yang kayak ini sih, Rosidi di belakang. Ayo Mas. Ya. Pos 2 masih lama loh, Pak. Pos 2 lah, ini pos 2 atas nih. Oh iya. Udah, wah. Nanggung dari sini.
Tapi asli bos gua kok. Asli. Masa ada pos palsu? Kita sampai pos 1. Mau jalan terus? Ini katanya mau videoin dulu. Oh, videoin dulu. Iya. Ayo. Mau naik turun? Mau naik? Oh, naik. Nanti ketemu ya? Siap. Tunggu di bawah. Om, makasih Om. Ya. Dekati finish. Base camp. Jam 14 menit. Terima kasih. Sampai base camp. Nah, base camp kita. Alhamdulillah.